Hey guys, Hello. ketemu lagi di segmen tengah minggu. Nah di sini saya Dio mewakili anak hamba Tuhan. Saya hanya mau menyemangati teman-teman di luar yang melayani bagi daerah, di desa, di kota besar, dimanapun saudara berada. Don't give up on your ministry. Come on. Sekalipun mungkin saudara merasa sebagai anak hamba Tuhan banyak banget pressure, tekanan. Know that you are not alone. Saudara, kita semua mengalami itu. Dan saya menyemangati, saya mengencourage, tetap kuatkan dirimu di dalam Tuhan. Yes. Satu-satunya pengharapan kita ya di dalam Tuhan Yesus. Dan kedua, saudara, sebisa mungkin di dalam kota saudara, carilah persekutuan anak-anak hamba Tuhan. Atau yang biasa kalau kami di Sinode GBI menyebutnya PAHAT. Atau saudara mungkin bisa ketemu secara informal, mungkin dari beberapa teman-teman, saudara bikin komunitas, ketemu sebulan sekali, saudara ngobrol. Sehingga saudara nggak merasa sendirian. Kenapa? Karena iblis biasanya ngincer anak-anak hamba Tuhan yang lagi sendirian, lemah, lagi negative thinking. Nah itu biasanya tuh pikiran-pikiran jahat tuh masuk tuh saudara. Jadi mungkin ini lebih kepada praktikalnya ya Pastor Mike. Yeah. Lebih kepada the how to's untuk follow up daripada episode kita yang lalu. Yeah. Yang pertama saudara cari komunitas. Kedua saudara sebisa mungkin cari mentor. Yeah. Saudara cari mentor. Kalau memang mungkin saudara ngerti bahwa kadang-kadang hubungan kita sama orang tua kita sendiri, saudara, ya nggak semua hal mungkin saudara bisa nanya atau share kepada orang tua, saudara cari mentor di luar. Betul. Yang bisa saudara percayai dan dia dewasa rohani. Yeah. Sehingga ada orang pihak ketiga yang bisa kasih masukan kepada saudara terkait kondisi yang saudara sedang alami. Yeah. Saudara. Dan yang ketiga saudara, dibawa santai aja, enjoy. Setiap hari punya kesusahannya masing-masing. Dan dalam tiap hari ada anugerah Tuhan. Amin. Percaya saudara, percaya deh. Kalau memang itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup saudara untuk saudara menjadi masuk dalam pelayanan membantu orang tua saudara dalam gereja, pasti ada penyertaan Tuhan. Dibawa santai aja saudara. Itu dari saya. Oke. Nah kalau saya mewakili yang bukan anak seorang gembala. I'm not a pastor's kid. Tapi saya juga mau bilang kepada semua pastor's kids yang ada. Terima kasih. I want to say thank you. Mungkin banyak anak-anak gembala atau saudara mungkin ada di dalam keluarga yang melayani Tuhan sepenuh waktu, melewati suka dan dukanya. Saya mau berkata terima kasih. Kenapa? Sekarang saya punya 3 anak. Ada waktunya di medan pelayanan, di medan peperangan. Saya letih, saya capek menghadapi apa yang dihadapi. Dan juga tantangan-tantangan di dalam pelayanan. Dan seringkali yang Tuhan pakai untuk menghibur hati saya adalah istri dan anak-anak di rumah. Mereka masih kecil, mereka belum tahu preaching itu apa sih? Yeah. Daddy lagi kemana sih? Hari Minggu Daddy lagi kemana sih? Tapi waktu saya melihat mereka, saya dikuatkan kembali, saya terima penghiburan, saya diingatkan bahwa ada generasi berikutnya yang sedang menanti taburan dari generasi saya. Dan mungkin ada pastor's kids, anak-anak hamba-hamba Tuhan. Saya mau bilang thank you. Karena tanpa engkau tahu, ada waktunya papa dan mamamu, ayah dan ibumu mungkin udah mau menyerah dalam pelayanan. Yeah. Mereka dicaci maki oleh orang, hasil kerja keras mereka tidak dihargai. Mereka mengalami kesendirian-kesendirian. Waktu mereka pulang ke rumah, ada saudara yang jadi sumber penghiburan mereka. Yeah. Sehingga mereka udah masih bisa tetap sane dan gak insane karena saudara semua. Yeah. Saudara mungkin gak tahu. Tapi banyak orang, mungkin termasuk saya, yang diberkati oleh pelayanan-pelayanan para hamba-hamba Tuhan, papa, mama, dari saudara semua. Yeah. Dan orang-orang diberkati, ternyata saudara juga ambil dalih di dalamnya. Sebagai seorang anak yang ada di sana, menjadi yang menguatkan, yang menghibur orang tua saudara. Seperti yang kita katakan di episode ini, bahwa being a pastor's kid bukan kutuk, tapi berkat. Sebab Tuhan Yesus Kristus hanya memberikan yang baik. Semua yang baik di bawah kolong langit ini datangnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu, thank you so much. Yeah. Don't give up. You are yourself in your personal journey with God. Kalau mungkin ada orang-orang yang menaruh ekspektasi-ekspektasi yang tidak lazim. Saya mau katakan, forgive. Yeah. Keep on moving forward. You have your own life to live with God. And all semuanya akan selalu mendatangkan kebaikan. So thank you. Don't give up. Don't quit juga. Be who you are in Christ Jesus. Amen. Itu dari saya. God bless you.